Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, moga saudara dalam keadaan sehat walafiat, dalam dimudahkan segala persoalannya, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang sedang sakit moga diberikan kesembuhan, yang sempit moga diberikan jalan yang luas oleh Allah, berlimpah berkah, dan yang paling penting moga kita semua ini mendapat inayah ya, pertolongan dan petunjuk Allah, sehingga apa saja yang kita perbuat itu membuahkan manfaat bagi diri kita dan orang lain tentunya ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah saya bermaksud membuat channel ini untuk sekedar berbagi ya, sesuatu yang manfaat tentu ya bagi diri saya terutama, dan moga juga ya barangkali manfaat untuk orang lain. Tetapi ketika saya menyampaikan sesuatu itu, saudaraku menemukan apa yang saya sampaikan itu pertentangan dengan syariat ya, pertentangan dengan aturan-aturan negara, atau terlalu menyimpang ya, maka silahkan ya dengan bebas saudara-saudaraku untuk mengingatkan dan memberikan kritikan yang konstruktif ya. Saya sangat senang, saya sangat terima kasih sekali bila saudara-saudaraku itu berkenan mengingatkan ya, atau memberikan masukan-masukan yang bagus untuk saya pribadi ya. Ya semoga saja ini channel ini bisa berkembang ya. Terhadap apa yang saya sampaikan juga kan tidak mesti ya semua itu suka ya. Dan mohon maaf ini kepada saudara-saudaraku, kawan-kawan, sahabat-sahabat dekatku ya, bila apa yang saya sampaikan ini mungkin ada perbedaan dengan pandangan dan pendapat ya, panjang sedaya, panjang semuanya itu ya. Hal ini kan wajar-wajar saja ya, jangan sampai perbedaan ini dijadikan sebagai menjadikan perpecahan ya persaudaraan kita ya. Kita boleh beda, tetapi kita tetap jangan dalam kerangka kita menjaga persaudaraan, menjaga persatuan dan persatuan ya. Yang paling penting kita tetap damai ya, tetap rukun, tetap aman itu ya. Nah, dalam hal masalah saya menyikapi politik ya, sebenarnya itu saya sangat jadi sebenarnya kurang begitu suka saya. Lebih saya nyaman itu untuk bicara hal-hal yang lain ya. Tetapi ketika saya melihat itu link kumpulan video, kumpulan YouTube itu, di sana banyak sekali ya channel-channel ataupun juga para netizen itu ya, yang saya baca itu sepertinya itu pada lepas kontrol itu ya, lepas kontrol itu, sehingga banyak sekali yang saya baca itu yang saya kira itu tidak bagus lah ya, tidak etis ya, bahkan kadang-kadang kita baca itu juga kadang jadi malu ya untuk membacanya itu. Kita ini kan orang timur yang katanya itu kan menjunjung kesopanan gitu kan. Kita ini kan orang beragama ya, yang katanya kita itu kan melakukan sesuatu berdasarkan aturan agama. Kita itu kan katanya orang yang terdidik lah kan. Kita mestinya kan ya bagaimana ya, kita sebagai orang terdidik lah, artinya tetap kita itu berbicara yang logis-logis ya, berbicara yang sopan-sopan ya, berbicara yang tentunya itu manfaat ya bagi diri sendiri dan orang lain kan. Katanya kita itu warga yang baik. Kalau yang warga yang baik ya marilah ya kita berpartisipasi ya dengan pemerintah kita untuk supaya kita menyumbangkan apa saja yang kita bisa ya. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk partisipasi yang baik kepada pemerintah, ya lebih bagus itu kita diem ya, setidaknya itu kita tidak
berperilaku atau membuat perkataan-perkataan yang tidak jelas ya. Lah ini ya yang kadang saya jadi tanda tanya ya, orang berpendidikan, kita orang timur, kita orang beragama, tapi kok banyak sekali ya ini perkataan-perkataan, sikap-sikap yang saya kira itu ada yang sangat tidak sopan, ada yang barbar itu ya. Dan ya yang menjadikan saya heran ini kan terutama para tokoh-tokoh ini, para orang-orang yang katanya berpendidikan tinggi bahkan punya gelar-gelar yang mentereng itu ya. Mereka-mereka sepertinya itu kan hanya bisa menyalahkan, hanya bisa nyinyir ya, mengejek itu ya pribadi presiden itu ya. Terus juga mencari kesalahan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya. Saya kira kalau kita hanya mencari kesalahan ya, orang awam juga ya pinter ya. Kalau hanya nyinyir orang yang nggak berpendidikan juga sangat bisa ya. Ya mestinya kan orang-orang berpendidikan itu kan ya bebas lah untuk menyampaikan pendapat ataupun mengungkap kesalahan-kesalahan atau kekurangan pemerintah, itu malah bagus itu ya. Ya bagus itu, berarti ada sumbangsi atau kontribusi ya untuk itu sebagai wujud perhatian kepada pemerintah bahwa ini nih udah bagus ini. Nah tetapi janganlah hanya kita berkata ini salah, ini tidak bagus, ini bikin kacau dan sebagainya, tetapi tidak memberikan solusi yang terbaik. Nah ya selalu hanya mencari kesalahan-kesalahan doang gitu loh ya. Bagaimana ini kan, jadi terciri banget bahwa apa yang disampaikan oleh CKP sampean itu bukan berarti sebagai wujud bagaimana pemerintahan dan warga kita Indonesia ini menjadi bagus, tapi hanya akan menimbulkan ya saya kira itu keseruan ya, yang mana ya apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh sampean itu, wahai para tokoh, wahai para intelektual, wahai para orang yang memiliki ya gelar-gelar mentereng ya, wahai para orang-orang yang merasa diri itu sebagai imam ya bagi para umat itu ya. Ya, sadarilah ya bahwa apa yang dilakukan sampean itu akan ditiru oleh yang di bawahnya, oleh pengikutnya, oleh orang-orang awam ya. Nah, ini ya akan diikuti. Nah, kalau yang diikuti apa yang disampaikan oleh sampean itu secara jujur ikhlas ya artinya mengkritik maupun memberikan masukan itu secara ikhlas, secara ada tujuan bagus, maka insya Allah ya cara sikap pengikutnya juga orang-orang awam juga akan bersikap positif saya kira ya. Tetapi apa yang sampean itu misalkan itu hanya mencari kesalahannya saja, hanya atas dasar kebencian saja ya, atas dasar nyinyir saja, atas dasar tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah saja yang tidak punya data ya yang valid ya, tidak punya referensi yang faktual ya. Nah itu kan berarti belum jelas kebenarannya. Nah bagaimana coba kalau belum jelas kebenarannya kemudian diikuti ya oleh pengikut sampean, kemudian diikuti oleh orang awam, nah kemudian diambil menjadi suatu keyakinan ya, sehingga terjadilah di bawah itu ya terjadilah orang-orang awam itu bergesekan ya dengan yang lain ya, terjadilah perpecahan yang mana ini bisa saja ini jadi bibit-bibit kekacauan itu ya, bibit kekacauan. Lah ini cobalah kita pikir sebab siapa itu ya, sebab meniru ya, sebab menyimak, sebab menerima apa yang disampaikan oleh sampean gitu ya. Ya jadi sampean itu kan figur contoh ya, yang mestinya itulah hati-hatilah dalam bersikap, hati-hatilah dalam kita bicara gitu ya. Ya jangan sampai itu menjadi penabur kerusakan ya.
lebih bagus kita itu memberikan contoh yang baik, yang memberikan pelajaran bagi orang awam supaya macam kita orang bodoh ini, itulah ya, macam kita orang bodoh yang nggak sekolah ini, ya kita mendapatkan tambahnya pengetahuan yang positif, tidak kemudian malah justru ketika saya atau orang awam itu ya menyaksikan perilaku atau menyaksikan perkataan sampean itu, kemudian kita malah jadi timbul rasa benci ya, rasa antipati, kemudian berani mereka-mereka itu atas dasar kebenciannya itu yang diumpan oleh sampean itu kemudian bersikap sewenang-wenang ya terhadap penguasa, terhadap pribadi Pak Jokowi. Nah ini banyak sekali yang sekarang ini kan kita perhatikan itu kan ya, orang-orang awam yang sangat berani sekali itu menyampaikan hinaan ya, menyampaikan tuduhan, menyampaikan fitnah itu dengan kata-kata yang sangat tidak adab ya, dengan kata-kata yang barbar itu ke pribadi Bapak Jokowi. Ini kan ya sama saja ya dengan simbol negara ini dilecehkan, yang akhirnya itu kan sangat berpengaruh ya terhadap ya namanya itu nama atau marwah ya bangsa kita ya, nama bangsa kita yang seperti kemarin itu juga ya. Kemarin itu dengan gencar-gencarnya itu berita itu kan bukan cuma tingkat nasional saja, tapi itu kan didengar di dunia internasional ya tentang tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi itu kan. Itu meskipun itu kan belum terjadi sidang atau ya tidak ada kelanjutan ya, tapi itu kan sangat berpengaruh sekali itu ya, karena ya dengan beraninya itu kok ya menuduh Bapak Presiden kita ya, Bapak Presiden kita maksudnya itu, sekalipun diarahkan untuk tuduhan pribadi, tapi kan Pak Jokowi itu kan sudah menjadi presiden ya, otomatis itu kan berpengaruh sekali terhadap marwah ya, terhadap kewibawaan bangsa kita ya. Betapa malunya ya bangsa kita ini kan ya geger ya atas dasar fitnaan, atas dasar tuduhan itu ya kepada Bapak Jokowi yang sangat rendah, yang sangat hina, yang sangat tidak terbukti itu bahwa Bapak Jokowi itu kan ijazahnya palsu. Dan sekarang itu kan sudah ada fakta dan bukti ya, nyatanya itu kan bahwa apa yang dimiliki oleh Bapak Jokowi itu kan semuanya asli, dan apa yang dituduhkan itu kan palsu, hoak dan fitnah ya. Sampai-sampai itu kan Bapak Egy Sujana CS itu kan melaporkan ya sampai ke pengadilan ya, yang pada akhirnya juga sekalipun itu kan sudah diambil, sudah dicabut ya, karena Bapak Sujana mungkin sadar bahwa apa yang disampaikan Bapak Menteri itu hanya fitnah, hanya hoak, hanya dusta ya. Tetapi itu kan nama ya bangsa kita itu sudah sangat cacat ya di mata internasional itu ya, di mata bangsa kita sendiri ya, apalagi yang tidak mengikuti perkembangan kasusnya ini kan. Jadi ada semacam kemudian itu kan ya orang-orang yang lagi nggak cocok ya dengan pemerintahan kita, tambah tidak cocok, kemudian kebencian itu makin menguat ya. Kemudian dengan seenaknya itu menyampaikan hinaan, pelecehan, perkataan fitnah, bahkan yang sangat tidak sopan itu ya, perkataan yang barbar itu ya ke Pak Jokowi. Itu kan dikarenakan efek-efek tingkah laku para orang-orang pintar yang keblinger gitu loh, yang kemudian ditiru oleh orang awam ini. Ya, ini harus disadari ya. Jadi kalau kita ya maaf ini kalau kita berpikir jernih, sesungguhnya ini bangsa kita itu yang ribet, yang bikin ruwet, yang bikin kacau itu siapa gitu loh ya. Nah dari sini nih ya, iya silakan itu saudara-saudara itu untuk menjawab dan menemukan sendiri yang bikin kacau itu siapa, yang suka bikin gaduh itu siapa, yang bikin carut marut itu siapa gitu loh. Saya kira kalau pribadi Pak Jokowi ya, yang saya perhatikan itu beliau
saya kira nggak banyak kok macam-macam. Beliau, iya saya perhatikan itu hanya kerja melayani ya rakyatnya, kerja untuk memenuhi ya keinginan kemauan rakyatnya, kerja demi untuk ya supaya ada kesejahteraan rakyatnya gitu kan ya. Yang saya kira bahkan ketika Bapak Jokowi yang saya perhatikan itu kan banyak sekali itu kan dihina, difitnah ya, dituduh macam-macam. Sepertinya itu luar biasa itu Pak Jokowi itu. Nggak pernah beliau itu kemudian sekalipun itu beliau benar ya, orang yang menuduh demikian salah, tidak ada itu yang Bapak Jokowi melaporkan rakyatnya, tidak ada ya. Beliau sangat sabar, tabah luar biasa, Masya Allah. Sebegitu kita punya pimpinan yang sabar, yang tabah, yang sederhana ya, yang saya kira itu mohon maaf ini ya, beliau selalu bekerja untuk bukan pribadi ya, bukan untuk golongan, tapi untuk kesejahteraan masyarakatnya ya. Nah, adapun di sana sini itu masih terdapat banyak kekurangan, ya wajar ya. Ya pemimpin sedunia sekalipun mereka itu orang lebih pandai ya dari Bapak Jokowi, saya kira ya pastilah itu kan ada kekurangan. Tugas kita itu kan mari gitu loh, kita bantu, mari kita menyampaikan pendapat dengan sopan, mari ya kita ingatkan pemerintah itu juga dengan elok itu ya, dengan sifat-sifat sebagai warga ketimuran yang menjunjung adab sopan santun sebagai orang terdidik, tentunya dengan ya bersikap yang sopan, yang selalu ya jujur gitu ya, tanggung jawab itu sebagai orang beragama gitu kan. Tentu kan kita juga harus sesuaikan dengan bagaimana aturan agama gitu, yang baik, yang sopan gitu ya. Jangan hanya membuat narasi-narasi yang memuduhi publik, yang menimbulkan fitnah, yang memprovokasi gitulah demi untuk kepentingan nafsu pribadi, demi untuk kepentingan nafsu golongan. Nah ini ya saya kira, maka sekali lagi wahai ini para tokoh-tokoh ini ya, tokoh politik ya, atau orang-orang yang punya gelar ini ya, yang selama ini banyak sekali beliau itu ikut serta ya mengkritik ya, juga beraksi ya. Tetapi ya seperti itu, saya perhatikan mereka itu hanya pandai mencari kesalahan tapi nggak pinter memberikan solusi ya. Mereka juga seperti tidak punya muka ya, tidak punya rasa malu. Suka nyinyir juga itu, padahal nyinyir itu kan perilakunya orang yang rendah itu ya. Nah inilah ya, sadarilah ya ini ya, ini Bapak Rocky Gerung ya, yang saya perhatikan itu seolah-olah ini beliau itu kok serba tahu ya, seolah-olah paling pinter itu ya, seolah-olah beliau itu paling intelek itu ya, sehingga saya perhatikan itu kalau beliau itu berdebat dengan yang lain itu dengan pandangan yang merendahkan ya, dengan memandang orang lain yang dungu ya, orang lain yang tidak pinter, ini kan Masya Allah, ini saya kira ini nggak bagus itu perilaku Bapak Rocky Gerung itu ya. Yang saya herankan juga, apakah beliau ini kok salah jurusan gitu ya, karena bagi saya kalau beliau benar itu ahli filsafat itu kan biasanya itu kan bijak ya, pemikirannya, sikapnya itu. Nah kebijakan itu kan akan memunculkan, melahirkan keadilan ya, dalam memandang apa saja itu secara adil. Jadi kalau mestinya beliau itu kan melihat ya, memandang ya kekurangan pemerintah ya, di samping itu juga kan tidak semuanya 100% itu kan salah ya, pasti ada benarnya. Jadi di samping mengungkapkan kesalahan ya, mestinya juga harus berani beliau itu mengungkapkan kebenaran apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, mengungkap keberhasilan juga, jangan kekurangan saja ya. Nah itu saya kira
kita mempelajari dunia filsafat itu kan supaya akal pikiran kita kan waras gitu ya. Tapi apa yang saya perhatikan ini seperti Pak Rocky Gerung ini, kok sepertinya dia itu kok salah jurusan gitu, yang hanya pandai itu mencari kesalahan-kesalahan pemerintah, mencari kesalahan-kesalahan Jokowi, bahkan tidak sedikit saya perhatikan sikapnya itu kok suka meremehkan ya yang lainnya itu paling pinter. Ini juga ini kan merupakan kekurangan ya kekurangan. Janganlah kita itu merasa kelebihan ya, merasa diri orang yang paling punya kelebihan sendiri gitu ya. Ya saya bukan kapasitasnya itu menyikapi para tokoh intelektual itu, karena saya sendiri itu nggak pernah sekolah itu ya. Ijazah SD SMP saja saya nggak punya itu. Cuman itu tadi apa yang saya sampaikan itu bukan atas syarat tekanan orang, bukan atas pesanan, bukan atas siapapun, tapi ini apa yang saya perhatikan, apa yang saya pikirkan, kok seperti itu gitu loh para tokoh itu perilakunya. Mbok eling ya karena bagaimanapun juga itu sampean semua itu kan akan diminta pertanggungjawabannya, termasuklah ini ya siapa itu Pak Dr. Rizal Ramli itu kan. Iya, itu kok nggak ada baik-baiknya ini ya. Beliau itu maksudnya itu semua apa yang dilakukan pemerintah itu semuanya itu kok serba salah semuanya itu. Yang benar itu gimana coba? Mesti yang benar itu sampaikanlah Bapak Rizal Ramli gitu ya. Jangan sekedar cuman yang salahnya saja itu kan. Cobalah panjang kerjasama dengan itu ya Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan itu loh, bagaimana itu posisi ekonomi keuangan gitu ya. Indonesia itu jangan cuma sekedar diambil itu ya, sekedar sesuai dengan kepentingan nafsu ya sampean, sehingga yang terungkap itu hanya kekurangan itu, kesalahan ya. Nah, kemudian ya apa yang sampean sampaikan itu kan kemudian ditiru oleh masyarakat itu sampai di pos itu di dunia maya ya, terjadilah di sana perdebatan ya, saling menghina, saling meleceh itu, kemudian terjadilah itu namanya perpecahan. Itu kan bagus ya. Ya termasuk juga itu Pak Said Didu siapa itu namanya itu, termasuk itu Bapak Profesor Umar juga itu kan. Masa iya kerja kalian sebagai orang-orang yang punya pendidikan tinggi kok hanya bisa mencari kesalahan ya orang lain itu kan ya. Ya saya kira panjenengan untuk dididik bukan orang yang seperti itu untuk menjadi orang bijak adil ya dalam menyikapi sesuatu. Adil artinya itu bukan hanya satu arah, tetapi ya dua arah lah, antara ya kurang dan lebih, antara salah dan benernya gitu kan. Nah itu kan baru ya, apalagi ya orang pendidikan seperti panjenengan itu kan yang mestinya itu yang harus diutamakan itu kan ya ukurannya, maaf ini ya etika moral ya dalam segala halnya. Itu apa gunalah kita pendidikan ya kalau dalam prakteknya itu tidak serta akhlak karimah ya apa gunanya itu menurut saya loh, orang awam. Apa guna dia ya, mereka itu orang berpendidikan pura gelar tinggi ya, tapi dalam segi bicara, dalam segi bersikap dan sebagainya nggak bertolok ukur dengan etika moral ya, dengan akhlakul karimah ya. Tetapi hanya dengan hanya hawa nafsu ya. Saya katakan bahwa setinggi apapun gelar, setinggi apapun tingkat pengetahuan, kalau ya dalam hati kita itu masih ada rasa kebencian dan kedengkian, ya saya kira apa yang bakal disampaikan itu tidak baik. Apa yang bakal disampaikan itu ya saya kira hanya akan bermudarat saja. Jadi berhentilah ya menyampaikan sesuatu atas dasar kebencian dan kedengkian, tetapi mari kita sampaikan sesuatu terutama kepada pemerintah kita itu ya dengan hati yang baik, dengan ikhlas, dengan tujuan yang baik untuk kita mengajak ya untuk lain bagaimana kita memberikan kontribusi, memberikan partisipasi yang bagus untuk kemajuan bangsa ya, untuk kemajuan umat. Demikian saja apa yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
dan saya yakin saya ini juga ya banyak kesalahannya, kan bahkan banyak salahnya timbang benernya ya. Ya, saya mohon maaf, dan kepada yang berbeda pendapat juga ya mohon maaf ya. Ya, karena bagaimanapun juga ini saya ini ya atas dasar apa yang saya mengerti, apa yang saya pahami, saya kira tentu saja pengertian pemahaman saya juga tidak mesti benar ya. Jadi mohonlah sekali untuk dimaklumi. Yang paling penting, mari kita jaga kesatuan persatuan, mari kita jaga kedamaian kerukunan, kita berbicara atas dasar satu ya kasih sayang, yang kedua atas dasar demi cinta NKRI, itulah demi cinta NKRI. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.